Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Putri Melani. Saya dari kelas 01 PM3, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini saya akan menjelaskan satu materi, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada pengertian MSDM. Pengertian MSDM adalah salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Pula pengertian lainnya yaitu dari Dassler 2008, manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan cara-cara yang dipraktekkan dan berhubungan dengan memperdayakan manusia atau aspek-aspek sumber daya manusia dari sebuah posisi manajemen termasuk perekrutan, seleksi, pelatihan, penghargaan, dan penilaian. Ada pula pengertian dari Rifai dan Giovanni, manajemen sumber daya manusia merupakan kumpulan pengetahuan tentang bagaimana seharusnya memanage sumber daya manusia yang meliputi segi-segi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian fungsi produksi, pemasaran, maupun kepegawaian dalam pencapaian tujuan perusahaan. Ada juga tujuan MSDM menurut Dassler 1997. Pertama, orang yang benar pada tempat yang tepat. Kemudian orientasi pegawai baru. Kemudian orientasi jabatan baru. Dan meningkatkan kinerja jabatan. Kerjasama, kreatif, dan hubungan baik. Menginterpretasikan kebijakan dan prosedur. Mengendalikan biaya pegawai. Mengembangkan kemampuan. Mempertahankan semangat kerja organisasi, melindungi kesehatan dan kondisi fisik pegawai. Selanjutnya ada tujuan MSDM. Yang pertama, memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi. Kemudian mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya. 3. Membantu dalam mengembangkan arah keseluruhan organisasi dan strategis, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. Yang keempat, memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer ini mencapai tujuannya. Yang kelima, menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam berhubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir, bertindak sebagai pemeliharaan standar organisasi dan nilai dalam manajemen SDM. Selanjutnya ada tujuan MSDM. Yang pertama, memperbaiki tingkat produktivitas. Yang kedua, memperbaiki kualitas kehidupan kerja. Yang ketiga, meyakinkan bahwa organisasi telah memenuhi aspek-aspek legal. Selanjutnya ada sasaran MSDM. Yang pertama perusahaan, yang kedua fungsional, yang ketiga sosial, yang keempat pribadi karyawan. Selanjutnya ada fungsi MSDM. Yang pertama perencanaan. Perencanaan adalah proses perencanaan untuk tenaga kerja agar mereka dapat sesuai dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian atau organize adalah kegiatan untuk membentuk struktur dari berbagai hubungan antara jabatan, divisi-divisi hingga ke staf sebagai bentuk sistem kerja dalam manajerial. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah kegiatan mengarahkan anggota atau karyawan agar dapat bekerja sebagai mestinya dengan efektif dan efisien. Biasanya tertuang dalam standar operasional, prosedur atau SOP. Yang keempat, ada pengendalian. Kegiatan untuk mengontrol aktivitas anggota atau karyawan agar bekerja sesuai dengan pengarahan dan secara aktif mematuhi segala aturan yang ada. Yang kelima, ada pengadaan atau rekrutmen.
Rekrutmen ini merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan anggota atau karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Yang keenam, ada pengembangan. Pengembangan atau upgrading merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, atau moral anggota atau karyawan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan seperti workshop, seminar, atau diklat. Yang ketujuh ada kompensasi. Kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang kepada anggota atau karyawan sebagai bentuk imbal jasa dari organisasi atau perusahaan. Yang kedelapan ada pengintegrasian. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan organisasi atau perusahaan dengan kebutuhan para anggota atau karyawan sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yang kesembilan ada pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kondisi mental, fisik, serta loyalitas anggota atau pekerja agar tercipta kerjasama dalam jangka panjang. Yang ke-10 ada kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan kegiatan untuk meningkatkan kedisiplinan anggota atau karyawan. Kedisiplinan merupakan fungsi utama dalam manajemen sumber daya manusia. Tanpa kedisiplinan, cita-cita organisasi atau perusahaan akan sulit tercapai. Yang terakhir ada pemberhentian, yaitu pemutusan hubungan kerja atau keanggota pada anggota karyawan dari suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada masalah sebagai latar belakang munculnya MSDM. Yang pertama ada masalah ekonomis. Masalah ekonomis, semakin terbatasnya faktor-faktor produksi menuntut agar sumber daya manusia dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Kemudian semakin disadari bahwa sumber daya manusia paling berperan dalam mewujudkan tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Kemudian karyawan akan meningkatkan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerjanya jika kepuasan diperoleh darinya. Kemudian terjadinya persaingan yang tajam untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas antara perusahaan. Yang terakhir, para karyawan semakin menuntut keamanan ekonominya pada masa depan. Selanjutnya ada masalah politis. Yang pertama, hak asasi manusia semakin mendapat perhatian dan kerja paksa tidak diperkenakan lagi. Yang kedua, organisasi buruh semakin banyak dan semakin kuat mengharuskan perhatian yang lebih baik terhadap sumber daya manusia. Yang ketiga, campur tangan pemerintah dalam mengatur pemburuhan semakin banyak. Yang keempat, adanya persamaan hak dan keadilan dalam memperoleh kesempatan kerja. Selanjutnya yang terakhir ada tantangan MSDM, yaitu eksternal dan internal. Eksternal ada perubahan teknologi, pengaturan pemerintah, faktor sosial, budaya, pasar tenaga kerja, faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, pesaing. Dan internal ada finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain-lain. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.